Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Tuti Widi. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan penuh berkah. Amin. Ceritanya, sore ini aku didaulat untuk menjadi MC dalam sebuah acara bedah buku dari seorang penulis yang terlahir di Jakarta tahun 1974 dan sekarang beliau bekerja dan tinggal di Swiss. Dan beliau memiliki dua orang anak yang sudah berusia 27 tahun dan 20 tahun. Beliau adalah Johannes Sita. Acara bedah buku ini diselenggarakan di Extend Coffee di seputaran Janti, Yogyakarta. Nah ini guys, Rebounder judul bukunya. Buku ini adalah buku yang ditulis atas dasar pengalaman pribadi dan pengalaman yang terjadi di antara teman-teman di sekelilingnya. Jadi isi buku bukan seperti cerita-cerita karangan di novel-novel itu ya guys. Itu harga diskon, harga di Gramedia 100. Asik. Dari 10 orang pertama yang hadir dapat buku gratis plus tanda tangan dari penulisnya langsung loh guys. Pertama kali saya mengenal nama Johannes Sita dari YouTube karena beliau selain penulis juga YouTuber. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini beliau tidak begitu aktif di YouTube. Ternyata beliau sedang sibuk menulis. Butuh waktu 8 bulan lamanya dari awal menulis hingga buku cetakan pertama ini tayang. Cukup lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore bagi apa ya, panggil kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu atau apa ya? Ibu-ibu. Alhamdulillah ya alamin. Sore ini kita bisa berkumpul di Action Cafe ini dengan rasa syukur bahwa kita diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan bahagia, bahwa kita bisa berkumpul di sini dengan sukacita pastinya ya, dalam artian berarti kita bisa sampai di sini ini berarti kita diberikan satu kebahagiaan akhir batin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sambil menunggu para undangan atau tamu-tamu teman-teman dari kita semua yang akan hadir, kita akan mulai saja. Sebelumnya mungkin saya mau ada yang sudah saling kenal belum di sini Ibu atau belum pada kenal? Belum. Oh belum, iya. Tapi jujur saya juga baru ketemu sama Mbak Joan ini. Ternyata aslinya cantik banget, Masya Allah. Iya benar cantik banget. Peres kali ya? Iya bener, tak pikir tadi usianya baru 30-an. Oh 28 ternyata. Iya, alhamdulillah. Kita di sini mungkin berkumpul bersama dengan satu keinginan ya, keinginan tahu apa sih, siapa sih, gitu kan. Mbak Joan ini sedang apa, Mbak Joan ini lagi ngapain dan siapa. Mungkin nggak usah banyak lebar ya, mungkin dimulai saja. Beliau ini monggo Mbak Joan bisa berdiri di samping saya. Say hi buat Mbak Joan. Hai. Beliau adalah Mbak Joan Sita. Ya, anak yang putra keempat dari ibu yang luar biasa ini. Subhanallah. Mbak Joan ini lahir di Jakarta tahun 1974. Saya udah lahir belum ya? Belum kayaknya. Soalnya saya masih 18 tahun. Memiliki dua anak.
usia 27 tahun dan 20 tahun. Percaya nggak? Saya nggak percaya karena beliau kayaknya masih sangat muda. Dan beliau sekarang tinggal di dan bekerja di Swiss. Swiss di sebelah mananya teladan, Mbak? Utara sedikit. Kita di sini bersama-sama berkumpul untuk tujuannya adalah untuk menggali ternyata Mbak Joan ini. Saya mengenal beliau adalah YouTuber yang cantik, yang smart, yang luar biasa. Saya tahu beliau dari YouTube, begitu. Tapi ternyata nggak cuma jadi YouTuber loh. Beliau bisa menulis juga, luar biasa. Padahal saya AIUE aja masih dieja loh Mbak. Kok Mbak Joan sudah pintar nulis ya? Ya di sini kita sharing dari apa yang sudah dihasilkan. Tidak dihasilkan, hasil karya tulisan tangan dari Mbak Joan ini. Kita ngublek-ngublek, kalau bahasa Jawanya pengublek-ngublek ya. Kita mengublek-ngublek isi tulisannya Mbak Joan malam ini. Ini begitu. Monggo Mbak Joan, kita mulai dari mana dulu ini? Monggo. Jadi saya akan baca beberapa bab, setelah itu nanti ada begitu. So basically idenya adalah ini kita semua teman, sahabat. Ya pun pada belum kenal satu sama lainnya, tapi rencana sebaiknya kita udah mulai membiasakan diri bahwa seseorang yang duduk di sebelah Mbak itu adalah sahabat Mbak. So kita akan sebentar bahasa Indonesia lagi susah. Jadi kita lagi duduk sama-sama nih, hangout sama sahabat, terus kita berbagi cerita bareng. Idenya itu. Posisi aku duduk di sini bukan berarti aku leader. Kebetulan aja aku duduk di sini karena aku harus baca buku supaya kelihatan sama semuanya. So kita sejajar, kita semua sama, kita semua akan bicarakan tentang. Jadi alasan kenapa saya tanya, mungkin nggak usah kayak ini ya. Suara saya cukup tinggi ya. Kenapa saya tanya bukan nama, tetapi bintang? Karena kita sering kalau baru pertama pacaran ketemu cowok atau ketemu cewek atau ketemu partner bisnis, lahir bulan apa, bintangnya apa, Cancer. Kita udah dijudge karakter kita hanya dengan tahu bintang. Itu dari orang. Ternyata kita juga menceritakan diri. Cerita itu, cerita yang sudah komen itu pada diri kita sendiri. Ada dua alasan menurut aku kenapa buku ini perlu dibaca. Yang pertama adalah banyak relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari karena ini bukan novel. Yang kedua adalah tidak hanya semangat membangun saja yang kita dapat, tapi psikologinya pun dapat banget. Salah satu tulisan Mbak Joan yang menjadi perhatianku adalah ada di halaman 196. Beliau menuliskan, maju setelah mundur. Bagaimana cara terbaik menghadapi kegagalan? Sepanjang buku ini, aku sudah berbagi banyak tips yang bisa kamu implementasikan. Namun, secara singkat, aku akan mengingatkanmu pada hal-hal yang penting saat kemunduran itu datang dan memukul jauh ke belakang. Poin pertama adalah mundur sejenak. Poin kedua, temukan kembali dirimu. Poin ketiga, buat komitmen. Poin keempat, reborn. Dan yang kelima adalah jujur pada diri sendiri. Lalu bagaimana dengan yang putus cinta? Begini tulisan Mbak Joan. Menghadapi gejolak emosional dari sebuah perpisahan adalah hal terburuk. Makin tua usia kita,
makin kita menyadari bahwa sebagian rasa marah dan malu yang disebabkan oleh patah hati itu benar-benar tidak perlu. Namun, perlu diingat bahwa pada saat itu berlangsung, rasanya ada dorongan yang kuat dari dalam diri kita untuk memberi reaksi-reaksi atas emosi yang memuncak dalam hati. Menghadapi gejolak emosional dari sebuah perpisahan adalah hal terburuk. Buku ini memang memihak pada kaum Hawa, di mana Mbak Joanne ingin berbagi semangat kepada seluruh kaum Hawa di bumi ini untuk bersama-sama bangkit dari segala rupa permasalahan kaum wanita. Cerita baru yang telah kita tulis itu bukan hanya perlu ditulis dengan sepenuh hati, melainkan juga harus believable atau menarik hingga hujannya datang. Saya melihat kehidupan dan semua doa-doa yang saya buat adalah saya berterima kasih dulu atas rezeki yang pun rezeki itu belum saya terima. Saya berterima kasih karena apapun itu, entah bertemu dengan partner bisnis yang baik, entah itu anak-anak lulus sekolah, entah itu bertemu dengan teman baru yang bisa membantu bisnis yang baru. Saya sudah merasa saya punya pekerjaan baru, dan semua hal yang akan membantu saya mendapatkan pekerjaan baru itu akan menarik ke kehidupan saya, dan itu selalu terjadi. Kalau ada yang familiar dengan law of attraction, Mari kita dengarkan cerita dari Mbak Joanne ini. Ada pesan yang luar biasa yang aku tangkap dari cerita beliau. Dengarkan ya. Akhirnya aku naik. Dalam waktu hitungan 5 menit, aku coba cari bambu-bambu yang kira-kira bisa menopang gitu. Akhirnya, aku berhasil menaikkan layang-layang tuh. Karena aku tinggi dan ada banyak angin, layang-layangku berhasil naik. Akhirnya aku enjoy, aku bisa melihat layang-layangku ada di antara layang-layang lain. Tapi 2 menit ke depan aku jatuh ke bawah 5 meter dari atas. Terus jublas ke bawah pas di depan TV. Ibu di kantor, bapak lagi nggak di rumah, pas di depan TV. Yang aku ingat saat itu adalah, aduh, untung nggak di atas TV dan untung nggak ada orang di rumah. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi. Pingsan, aku pingsan total sampai ada tetangga datang ke rumah, Bang Hasan datang ke rumah. Akhirnya ibu datang dari kantor, aku dijahit. Itu adalah pelajaran bahwa kita tidak bisa selalu melihat ke atas. Melihat ke atas orang yang sudah melakukan banyak hal, sementara kita nggak perhatiin diri kita sendiri gitu. Aman nggak ya gue? Gue ada di atap, aman nggak ya gue? Jadi kita tuh kayak nggak peduli lah. Kadang-kadang kita ngambil resiko yang begitu besar di bisnis kita. Cuma untuk bisa berada di posisi atas sama seperti orang lain gitu. So, itu pelajaran saya. Apalagi ketika kita jatuh, tidak ada sistem support sosial yang bisa ngebantu kita. Ada tetangga lain, lu sih invest di situ. Atau, lu sih pacaran sama dia, lu sih gitu. Kebetulan, keluargaku adalah keluarga yang amat suportif. Setelah aku dijahit kepalaku sama Pak Adi kasihan banget. Dijahit kepalaku, aku sore-sore itu aku pikir aku dimarahin sama ibu bapak, tapi enggak. Aku cuma dengar ibu bilang, mudah-mudahan jahitannya cepat kering. Terus bapak bilang, untung enggak hujan. Kalau hujan, kebanjiran rumah. Enggak ada, bapak ibu bilang. Nakal ya, setrap aja, taruh kuncinya di kamar mandi. Enggak ada kayak gitu. So, punya lingkungan sosial yang selalu memberikan motivasi bahwa it's okay. Kalau jatuh pun bangun lagi aja. It's okay gitu. Jadi itu pesanku ke anak-anakku. Aku mau kamu tahu ke anak-anakku yang 27 dan 21. Mama itu akan selalu ada di tempat kamu. Satu-satunya orang di dunia ini yang tidak akan pernah ngejudge kamu.
itu mama. Apapun yang kamu lakukan, mau jatuh, mau bangun, mau happy, mau sad, itu mama yang akan jaga kamu. So don't worry. Do a lot of mistake. Lakukan banyak kesalahan, balik lagi ke mama, nanti mama charge, terus kamu keluar lagi. Lakukan lagi kesalahan, balik ke mama lagi, nanti mama charge. Luar biasa. Karena itu yang karena itu yang diajarkan ibu saya. Nggak semua. Ibu jadi merah ya, Bu. Angkat saya, Bu, jadi anak, Bu. Udah telat ya? So ya itu. Iya. Ada pesan moral yang saya dapat. Jadilah diri sendiri. Jangan memaksakan diri hanya karena ingin menjadi seseorang yang kita sangka sudah lebih sukses dari kita. Ada cita-cita yang luar biasa di balik pembuatan buku ini. Mbak Joanisita berkeinginan mewujudkan impiannya untuk bisa membangun rumah panti jompo di daerah Jogja dari hasil penjualan buku ini. Kita tidak sengaja. Kita doakan bersama mudah-mudahan cita-cita besarnya segera terwujud. Pas jam 5 sore kita coffee break dulu. Kita ngupi-ngupi sambil makan snack. Dan saya berkeliling untuk spill tempat extend coffee ini ya guys. Fasilitasnya cukup lengkap. Tempatnya bersih dan asri. Mengusung perpaduan gaya tradisional dan modern. Mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 24. Extend Coffee bukan hanya cocok buat ngafe doang. Banyak banget pengunjung yang menggunakan kafe ini sebagai tempat meeting. Dan harganya pun sangat reasonable. Kalau boleh saya jujur, saya bukan kutu buku. Tidak suka membaca. Tapi di buku tulisan Mbak Joan ini banyak hal yang membuat saya penasaran dengan isi buku ini. Akhirnya saya membaca. Yuk kita dengar komen dari ibu-ibu ini. Nanti kita ngobrol yuk, nanti kita ngobrol. Untuk diajak ngobrol. Saya secara pribadi terima kasih sekali Mbak Joan sebagai bisa bukan hanya sekedar apa ya sudah menulis tamat bikin aku nangis deh ya. Betul. Bisanya semuanya bisa memberikan selamat. Sehat sukses. Makasih tetap buku Rebounder, buku ini memberikan energi positif, petunjuk bagi perempuan untuk bangkit. Kita sedang mengikuti perlombaan kita sendiri, bukan perlombaan orang lain. Setelah baca buku ini, rasanya seperti terlahir kembali. tapi aku sampai tanggal 9 kok di sini. Kalau kan juga baru ini kok bisa. Sebetulnya pertama kali yang membuat aku ingin membaca buku ini adalah karena melihat bagaimana humble-nya sang penulis. Beliau wanita yang hebat di mataku. Cantik, smart, sukses, tapi tidak ada kesombongan yang terlihat dari sikap beliau.
Foto sebentar. Iya, sebentar. Beliau bersama tim Hore alias tim sukses. Iya, benar. Tapi tidak membosankan Anda. Yang paling monyong paling dapat hadiah. Yuk, manyun. Oke guys, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa beli bukunya di Gramedia. Buku ini recommended banget ya. Ketemu lagi di vlog aku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.